Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian. Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam acara ibadah online yang kita dapat ikuti pada hari ini. Pastor doakan dimanapun Anda sedang berada yang sedang mengikuti acara ibadah ini, kiranya berkat Tuhan akan terus tercurah dalam hatimu. Kita percaya saudaraku, pada saat kita fokus kepada Kristus dalam apapun yang kita lakukan, baik dalam doa kita maupun dalam ibadah yang sedang kita ikuti, kita yakin bahwa berkat Tuhan akan tercurah dalam hati kita. Jemaat kekasih, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Baiklah, mari kita mulai bahagian firman Tuhan. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan atas berkat dan limpah rahmat yang telah kami terima pada hari-hari yang telah kami lalui. Kami juga bersyukur pada hari ini kami dapat duduk bersama-sama mendengar firman, bahkan memuji menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama. Kami sadar Tuhan bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan telah berikan kepada setiap pribadi kami. Bapa, kami tidak mau melepaskan waktu-waktu indah bersama Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, baik melalui puji sembah kami, baik melalui firman Tuhan, baik melalui doa kami. Kami mau mengalami dan menikmati berkat-Mu Bapa di surga. Bapa, terima kasih hari ini kami dapat belajar firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Bapa di sorga, pada saat kami persiapkan hati kami menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami akan diubah, dibentuk oleh firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah perkataan Allah yang hidup, perkataan Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Kiranya Bapa di sorga, kebenaran-Mu ini akan mengambil tempat dalam hidup kami. Dan kebenaran-Mu ini akan menguasai seluruh hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pemberitaan ini Bapa di sorga, dari permulaan sampai selesai, biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Kami juga sadar Tuhan, pada saat kami mau memokuskan hati dan pikiran kami terhadap firman-Mu, ada serangan-serangan iblis yang coba mengalihkan konsentrasi kami. Kami sehati berdoa dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang diam di tengah-tengah kami, dalam hati kami, mengambil tempat dalam waktu yang kami gunakan untuk mendengar firman-Mu. Hamba serahkan pemberitaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dalam 2 minggu yang lepas kita telah mempelajari bagaimana usaha iblis untuk membinasakan kita, memusnahkan iman percaya kita.
Saudara kekasih jemaat yang saya cinta dalam Tuhan, kita tahu bahwa iblis dia tidak senang melihat hidup kita mengalami damai sukacita yang datang daripada Kristus. Namun iblis berusaha, saudaraku, untuk mengambil damai itu, mencuri kebenaran firman itu. Karena iblis dikatakan dia hanya datang untuk mencuri, untuk membunuh orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Saudara kekasih, kita telah diajar ketika firman Tuhan berada di dalam hati kita, dan firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Tentu, saudaraku, kita tidak mudah ditewaskan oleh iblis atau roh-roh jahat. Karena apa? Karena kebenaran itulah yang dapat menguatkan kita. Kebenaran firman Tuhanlah yang dapat memerdekakan kita. Karena kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri yang ada di dalam hidup kita. Kembali kepada pembacaan firman pada hari ini. Dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara kekasih, firman Tuhan yang telah ditulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini bukan hanya sekedar berbicara kepada kita, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukan hanya sejauh itu, saudara kekasih. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah berkaitan dengan panggilan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena dikatakan, saudaraku, bahwa setiap pribadi ataupun setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dikatakan dia adalah pribadi yang ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Nah, itu berkata tentang panggilan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, daripada pembacaan ini kita menarik satu tema yang akan kita bahas bersama, yaitu community yang memelihara panggilan ilahi. Puji Tuhan, kita dapat diingatkan kembali tentang panggilan kita. Karena setiap orang yang percaya itu, saudaraku, itu bukan kebetulan dia menjadi orang percaya. Dari suku apapun, dari latar belakang apapun, itu bukan kebetulan, saudaraku, kita berada di dalam Kristus, bukan. Tapi itu adalah berkata tentang panggilan Kristus terhadap saya, terhadap kita semua. Saudara, dikatakan dalam pendahuluan khotbah ini, keberadaan kita di dalam Kristus sekarang ini telah pun dirancang oleh Allah awal sebelumnya. Awal sebelumnya itu, saudaraku, berkata sebelum kita menjadi seorang pribadi yang digelar manusia. Bukankah itu suatu keajaiban? Ketika kita berada di dalam Kristus pada hari ini, ketika hidup kita diubah dan kita berada di dalam platform yang benar, itu panggilan Allah awal sebelumnya terhadap kita, saudaraku. Seperti mana yang dikatakan oleh Yeremia pasal 1 ayat 5, dia telah mengatakan di sana, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini firman Tuhan yang datang kepada Yeremia. Sebelum dia dipilih sebagai nabi yang bernubuat untuk bangsa Israel, Allah telah memilih dia. Saudara, pilihan yang sama juga terjadi kepada kita. Kita berada di dalam Kristus pada hari ini, kita dapat memiliki kehidupan yang diubah di dalam Kristus pada hari ini, itu karena kita telah dirancang ataupun Allah telah memanggil kita awal sebelumnya. Saudara, bukankah kita dikatakan di sana sebelum Allah memilih kita dan membentuk kita dalam rahim ibu kita,
awal sebelumnya Dia telah memilih kita. Itu berkata tentang panggilan. Berarti panggilan Allah bertujuan supaya kita ditarik keluar dari dunia yang gelap dan masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Itu bermaksud, saudaraku, panggilan kita yang Allah telah lakukan itu, kita telah diasingkan dari dunia yang gelap, ditarik, kata firman Tuhan, dan masuk kepada terang Allah yang ajaib. Itu telah disebut di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, saudara kekasih. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, ini adalah sesuatu perkataan yang benar-benar memberi penegasan ataupun peneguhan kepada kita bahwa panggilan kita di dalam Kristus itu adalah suatu penghargaan yang sangat tinggi, saudara. Oleh itu, mari kita lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan community yang memelihara panggilan ilahi. Poin yang pertama kita lihat di sini, saudaraku, bagaimana kita menjadi sebuah community yang memelihara panggilan ilahi, panggilan Allah dalam hidup kita, adalah yang pertama, kita sentiasa berada di pihak Kristus. Berarti kita telah dipilih berada di pihak Kristus bukan untuk melihat kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita berada di pihak Kristus supaya kita mengerjakan. Itulah tujuan panggilan kita, mengerjakan pekerjaan Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan selama masih ada hidup kita di permukaan bumi ini. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 31, dikatakan di sana, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita baca seterusnya, saudaraku, dalam ayat-ayat seterusnya dalam pasal 8 itu dikatakan Allah menjadi pembela kita. Nah, panggilan kita itu adalah berkata tentang kita sentiasa berada di pihak Kristus. Berada di pihak Kristus itu bermakna, saudaraku, Kristus sendiri adalah sumber kemenangan kita. Itu sebabnya kita harus berada di pihak Dia, harus berada di pihak Kristus. Karena tanpa Kristus, saudaraku, kita tidak mungkin dapat melawan segala serangan-serangan yang datang daripada kuasa iblis. Kita tidak mungkin berhadapan dengan setiap keadaan, setiap musim yang berlaku dalam hidup kita. Hanya ketika kita berdiri di pihak Kristus, ketika Kristus berdiri di pihak kita, maka kita akan menemukan sumber kemenangan itu, saudara. Karena Kristus sendiri yang berperang, yang berdiri, yang tampil membela kita. Itulah artinya, saudaraku, Kristus Dia sumber kemenangan kita. Dan mengapa kita perlu memelihara panggilan ilahi? Karena Kristus sendiri Dia berada di pihak kita, dalam arti kata Kristus yang meneguhkan kita supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita. Saudara kekasih, kembali kepada situasi kita hari-hari ini, kita harus memiliki kekuatan yang datang daripada Kristus, saudaraku. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudaraku,
itu tidak dapat menjamin kekuatan kita. Kalau kita melihat berita-berita hari-hari ini, saudaraku, selain apa yang telah pastor sebut pada minggu yang lepas, kejadian orang yang berani melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, membunuh diri, selain itu membunuh orang lain, merompak dan lain sebagainya. Kenapa, saudaraku? Karena tidak ada lagi kekuatan yang mampu membuat mereka bertahan dalam memperjuangkan kehidupan yang penuh cabaran hari-hari ini. Itu sebabnya, saudaraku, Kristus, Dia di pihak kita. Dia meneguhkan kita supaya kita tetap kuat berhadapan dengan keadaan yang terjadi pada hari ini, saudaraku. Saudara, selain itu dikatakan Kristus yang berada di pihak kita, Kristus yang memegang kita ketika kita lalui badai hidup. Saudara, sekali lagi pastor sebut bahwa apa yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini, itulah badai kehidupan. Apabila kita tidak berada di pihak Kristus dan membiarkan Kristus yang membela hidup kita, kita tidak mungkin dapat berhadapan dengan badai kehidupan. Saya ingin menyebut sedikit tentang apa yang disentuh dalam Roma pasal 8 tadi, saudaraku. Dikatakan hal-hal yang terjadi dalam community kita pada hari ini, saudaraku, itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Baik itu sakit penyakit, kata firman di sana, baik itu kemiskinan, baik itu segala kesukaran hidup, saudaraku, itu tidak akan memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ketika kita benar-benar memelihara panggilan ilahi dalam hidup kita. Panggilan ini, saudaraku, penting sekali untuk kita jaga, pelihara, supaya dalam perjalanan hidup kita yang sangat sukar ini, saudaraku, kita tetap bertahan, kita tetap kuat oleh karena Kristus yang berdiri sebagai pembela agung kita. Berikut, saudara kekasih yang saya cinta, bagaimana kita berada dalam sebuah community yang memelihara panggilan ilahi. Yang kedua, saudaraku, adalah sentiasa mendedikasi tubuh kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Allah. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Inilah yang kita perlu lakukan dalam kita memelihara panggilan ilahi dalam hidup kita, adalah kita mendedikasikan, kita menyerahkan hidup kita tanpa gagal kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus sebagai persembahan yang menyenangkan hati Allah. Saudara kekasih, semua kita rindu menyenangkan hati Allah. Betul? Setiap kali, saudaraku, bahkan setiap waktu, kita rindu ingin menyenangkan hati Tuhan atau hati Allah Bapa di surga. Cara yang perlu kita lakukan dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 mengajar kita bahwa apa yang perlu kita kerjakan adalah kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus,
Berarti saudara kekasih, dalam kita memelihara panggilan ilahi dalam hidup kita, pada waktu kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, itu berkata bahwa hidup kita hanya bagi Allah saja. Ya. Bukan kepada si aku, tapi kepada Allah. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. Hidup kita hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah berarti tidak ada yang lain. Hanya bagi Allah saja. Dan juga bermaksud kita mendedikasikan tubuh kita, dalam arti kata penyembahan kita hanya fokus ataupun tertuju kepada Dia, kepada Allah. Penyembahan kita, saudaraku, apa yang kita persembahkan kepada Allah dalam hidup kita setiap hari. Adakah sebuah doa yang kita jadikan sebagai persembahan kita, yang kita ingin persembahkan kepada Allah dalam hidup kita setiap hari? Adakah hati kita yang rindu akan firman Tuhan itu menjadi persembahan untuk Tuhan setiap hari? Saudara, kalau hal ini tidak terjadi dalam hidup kita, kira-kira apa yang kita mau persembahkan atas mezbah kita? Jangan sampai, saudaraku, mezbah kita menjadi sebuah mezbah yang runtuh, yang rusak, oleh karena tidak ada yang kita persembahkan di atas mezbah itu. Saudara, dikatakan dalam bahagian ini, kita harus apa? Memberi persembahan itu, ataupun penyembahan yang kita lakukan itu hanya fokus kepada Allah. Penyembahan apa yang kita lakukan dalam hidup kita hari-hari ini? Saudara, apabila kita melihat konteks firman Tuhan ini, saudaraku, penyembahan yang dikatakan di sini bukan hanya sejauh doa dan firman yang kita terima, tetapi penyembahan yang dikatakan di sini juga berkata tentang setiap tindakan kita, pekerjaan kita setiap hari, hubungan suami istri, hubungan orang tua terhadap anak-anak, hubungan anak terhadap orang tua. Apakah hubungan itu menjadi satu persembahan yang benar-benar menyenangkan hati Allah? Ketika sebuah hubungan dalam keluarga itu sudah tidak ada, bagaimana, saudaraku, kita dapat menyatukan hati kita untuk membawa persembahan kita kepada Allah? Saudara, penyembahan yang fokus kepada Allah ini berkata tentang gaya hidup kita, tentang tindakan kita. Apa yang kita lakukan, saudaraku, itulah penyembahan yang kita bawa kepada Allah kita. Mendedikasikan tubuh kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Allah berkata tentang kita menjadi sekutu Allah, serta hidup dalam kebenaran untuk menentang dosa yang coba merusakkan kehidupan rohani kita. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa kita harus dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita telah mempelajari, saudaraku, iblis dia sentiasa mengintai dan mencari kesempatan di mana kita lemah, disitulah dia datang untuk menghancurkan hidup kita. Ketika kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, saudaraku, iblis tidak punya kuasa lagi menyentuh hidup kita. Ketika hidup kita jauh daripada Tuhan, ketika hidup kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak lagi rela menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak heranlah, saudaraku, apabila ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita,
Sungguh pun hal itu mungkin tidak begitu punya potensi untuk melemahkan kita, namun kita menjadi pribadi yang tewas, lemah daripada keadaan itu. Kenapa? Karena kita tidak mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mendedikasikan hidup kita, menyerahkan hidup kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan, saudaraku, itu sudah menjadi milik Allah sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang boleh menyentuh milik Tuhan, saudaraku. Saudara, inilah yang perlu kita ingat, saudaraku, yang perlu kita lakukan saat kita mendedikasikan tubuh kita sebagai persembahan. Itu menyangkut keseluruhan tubuh kita, bukan sebahagian, tetapi seluruhnya, saudaraku. Ketika kita konsisten dalam hal memelihara hubungan kita dengan Allah kita, itu akan membawa satu pertumbuhan yang drastik kepada rohani kita, saudara. Rohani kita hanya dapat bertumbuh, dapat menjadi kuat ketika kita konsisten mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Ketidakkonsistensi kita akan mendatangkan pengaruh dalam panggilan kita. Maksudnya itu kita tidak konsisten bersekutu dengan Allah melalui doa kita, tidak konsisten di dalam community kita, tidak konsisten dalam melakukan hal-hal yang benar, tidak konsisten dalam menaati kebenaran firman, tidak konsisten melakukan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil. Itu akan memberi pengaruh dalam pertumbuhan rohani kita, dan itu akan membuat pertumbuhan kita terbantut. Sungguh pun kita sudah menjadi orang Kristen yang sudah lama percaya, saudaraku, kita tidak punya progres pertumbuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak konsisten dalam hal mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini, saudaraku, sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mari kita pelihara panggilan ilahi itu dalam diri kita, dalam hidup kita, supaya kita dapat melihat perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Penutup daripada firman Tuhan ini, saudaraku, memelihara panggilan kita dalam Kristus adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yang mana perkara itu tidak boleh kita abaikan. Berarti itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi saya, bagi kita semua, saudaraku. Pada saat kita benar-benar menjaga, memelihara panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sentiasa berada di pihak Kristus, konsisten mendedikasikan tubuh kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Allah, itu merupakan kunci untuk kita tetap kuat, tetap bergairah di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan. Kiranya kebenaran ini dapat menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dalam kita berhadapan dengan keadaan, situasi yang begitu mencabar kita pada hari ini. Dan kita perlu berdiri teguh dan berhadapan dengan keadaan itu dengan kekuatan yang datang daripada Kristus sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat sekalian yang saya cinta dalam Tuhan, sebelum kita serahkan waktu ini kepada tim, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Kita serahkan dalam tangan Tuhan firman yang telah kita dengar. Kiranya kebenaran ini mengambil tempat di hati kita. Dan sebelum itu juga, Pastor ingin berterima kasih untuk jemaat sekalian yang terus berkomitmen dalam doa. Berdoa untuk setiap jemaat kita, dan untuk anggota-anggota kita yang bekerja, dan untuk anggota kita, anggota jemaat yang telah dijangkiti virus. Terima kasih untuk komitmenmu, untuk doa-doamu buat mereka. Saya percaya melalui doa yang engkau taburkan, pasti Tuhan akan menjawabnya. Dan terima kasih untuk komitmenmu juga dalam hal memberi
baik itu persembahanmu, persepuluhanmu, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberianmu untuk memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di gerejanya SIB City Life Church Kuala Lumpur, Pastor yakin Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya dalam kehidupanmu, keluargamu, dalam studimu, dalam bisnismu. Jadi inilah sedikit ucapan penghargaan untuk jemaat Tuhan yang terus berkomitmen. Saya percaya penghargaan yang datang daripada Tuhan itu lebih daripada apa yang pastor ungkapkan. Mari kita datang sekali lagi dalam doa. Pastor akan tutup dengan doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan, atas berkat firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya berkat yang telah kami terima ini Tuhan akan terus tinggal tetap di dalam hati kami. Beri kami kekuatan dan iman untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Bapa Surgawi, kiranya setiap anak Tuhan yang setia melakukan, mempraktekkan kebenaran-Mu ini Tuhan Yesus, dapat melihat tangan kuasa-Mu, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami secara pribadi. Bapa, hamba berdoa mohon berkat untuk jemaat sekalian yang setia memberi sokongan buat pelayanan-Mu di SIB City Life Church Kuala Lumpur ini. Dalam segala usaha mereka, baik doa-doa yang mereka naikkan, baik itu komitmen dalam hal memberi, kami yakin Tuhan akan memberkati dan melipat gandakan berkat-Mu dalam segala usaha mereka, keluarga, dalam studi anak-anak Tuhan. Bapa, kami serahkan dalam doa kami saat ini untuk jemaat Tuhan yang sakit, dimanapun mereka berada pada waktu ini. Kami klaim dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan terjadi atas hidup mereka Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan untuk pergerakan setiap jemaat Tuhan dalam masa-masa pandemik ini Tuhan. Tolong dimanapun mereka pergi Tuhan, mohon perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus memagari mereka agar sentiasa berada di dalam keadaan yang selamat. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan berkat-Mu yang sudah kami terima ini akan terus tinggal dalam hati kami dan menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, firman Tuhan hanya sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom.